Ternyata dia selingkuh lagi dong. Karena aku dengar kalau dia mau keluar kamar mandi, langsung aku video call lah cewek itu. Terus aku loudspeaker dan kamera HP-nya langsung aku hadapin ke arah cowokku. Dua-duanya sama-sama kaget. Hai, selamat datang di Berkas Rasa, tempat dimana kamu bisa cerita soal cinta. Entah itu cerita sedih, marah, kecewa, ataupun bahagia. Di episode pertama Berkas Rasa, udah ada satu temen yang mau cerita. Langsung kita bacain aja. Sebelum masuk ke ceritanya, kalian jangan lupa like, comment, save, dan share-nya ya. Halo Rifa. Hai, jadi awal aku kenal sama dia itu dia temanku masa kecil. Karena sama-sama sedaerah dan sering main bareng, jadinya kita pacaran deh. Awalnya aku kira itu cinta monyet, soalnya pacarannya waktu kita masih SMP. Aku pacaran sama dia itu 6 tahun. FYI, kita beda agama ya. Di tahun ketiga kita pacaran, dia itu pindah ke luar pulau karena jurusan sekolah yang dia mau adanya cuma di pulau itu. Akhirnya LDR lah kita. Di awal-awal LDR semuanya baik-baik aja. Tapi setelah 2 tahun LDR kok dia mulai berubah ya, jadi jarang ngehubungin. Tiba-tiba ada salah satu temennya yang aku juga kenal sama dia ngasih tahu aku kalau ternyata sekolah mereka dekat sama sekolah wanita yang isinya cewek-cewek semua. Nah, dari situlah kita jadi mulai sering berantem. Tapi setelah berantem berakhir dengan aku lulu lagi. Apalagi dia minta maafnya waktu itu sambil langsung nyamperin aku ke kotaku. Dia bilang kalau yang dia lakuin itu khilaf dan mau berubah. Ya udahlah, akhirnya aku kasih dia kesempatan kedua. Semenjak hari itu akhirnya aku lulu dan lupain kejadian itu. Tapi ternyata kejadiannya nggak sampai di situ aja. Dia malah selingkuh lagi dan tetap aku maafin lagi. Sampai teman-temanku itu muak banget kalau aku curhat soal hubunganku. Gongnya atau puncaknya itu pas aku awal-awal masuk kuliah. Dia pulang karena ambil cuti panjang di kerjaannya. Tapi anehnya itu dia kemana-mana selalu pegang HP terus. Bahkan sampai dibawa ke kamar mandi. Padahal waktu itu aku cuman gak sengaja lihat HP-nya. Tiba-tiba langsung dimasukin ke kantong lagi HP-nya. Kan aneh ya. Pas dia ke kamar mandi lagi, dia lupa HP-nya nggak dibawa. Anehnya, yang awalnya aku nggak pernah buka HP-nya dia, tiba-tiba banget waktu itu aku jadi pengen buka. Aku tahu sih ini lancang, tapi insting nggak pernah bohong kan. Jadi aku buka lah HP-nya. Ternyata dia selingkuh lagi dong. Karena aku dengar kalau dia mau keluar kamar mandi, langsung aku video call lah cewek itu. Terus aku loudspeaker dan kamera HP-nya langsung aku hadapin ke arah cowokku. Dua-duanya sama-sama kaget. Muka yang cewek kaget karena siapa yang megang HP-nya ini kalau si cowok aja berdiri di depan pintu. Terus si cowok juga kaget kenapa HP-nya aku pegang. Akhirnya ribut lah kita di situ dan aku marah banget. Singkat cerita dia balik ke pulaunya itu. Posisi saat itu aku masih marah sampai akhirnya aku lama-lama gak betah dan putusin dia. Mulai dari cincinnya yang aku kembalikan. FYI lagi ya, kita udah bahas ke jenjang yang lebih serius, padahal saat itu nggak ada yang mau ngalah. 2 tahun dia aku blok, sampai akhirnya entah kenapa tiba-tiba aku pengen unblock nomornya dan dia tiba-tiba telepon terus minta maaf. Dia ngomong kalau sepertinya kena karma karena cewek selingkuhannya dia waktu itu ternyata juga nyelingkuhin dia dan dimusuhi sama keluarganya si cewek. Dia pas ngehubungin aku itu posisi dia udah punya pacar yang sekarang jadi istrinya. Dia udah nikah dan mau punya anak. Sampai sekarang aku nggak mau tahu lagi soal dia. Pesan buat kalian yang udah tahu beda keyakinan, please, gak akan nemu hasil akhir 1/1000 kemungkinannya. Dan buat yang pernah diselingkuhin, terus dia minta maaf, terima aja maafnya, tapi please, jangan mau kalau diajak balikan. Sumpah, itu tuh penyakit yang susah sembuhnya. 1/1000 juga kalau ada yang benar-benar sembuh. Sebenarnya selingkuh itu, kalau menurut aku bisa sembuh ya, selama ada keinginan dari orang itu untuk mau berubah. Tapi kalau dia sekali selingkuh, terus selingkuh lagi, ya itu artinya dia emang gak mau berubah. Itu yang susah. Nah, buat kalian yang mau ceritanya dibacain juga, bisa langsung DM IG aku ya. Nanti bakalan aku bacain ceritamu di episode kedua Berkas Rasa. Bye-bye!